Om Wawa si paling pakuito. Wakuito. 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 Akan hadir di Lane of Dance. So, Oke. ini dia game kedua, game penentuan untuk RSGSG. Tapi untuk EVOS Icon, mereka harus benar-benar komit untuk menjaga asa menjadi satu sama. Benar sekali, ini game yang sangat-sangat diperlukan poinnya oleh teman-teman dari EVOS Icon setelah mengalami kekalahan yang cukup terpukul sih di game pertama tadi. Tapi kita bakal move on karena dengan adanya Alice yang digunakan oleh Bray, bahkan dia sempat menjadi MVP di game pertama. Ini yang perlu diperhatikan move-nya seperti apa. Dan bahkan Ini dia early game yang mengerikan. Ivan terpaksa dengan flickernya berhasil mundur. Tapi kalian juga bisa nih buat nonton ke Istora dari tanggal 21 sampai 23, start from 30.000 aja tiketnya. Gas tuh ada websitenya, kalian beli sekarang. ya boleh 30, kalian langsung klik aja ya seperti yang sudah Gio bilang. Tapi kita lihat lagi back to the game di area bottom lane, Diablo masih cukup jadi Infinity War sama Veldora. Masih belum ada inisiasi, dua-duanya sama-sama berhati-hati untuk melakukan clearing wave minion karena menunggu juga detik turtle yang pertama sebetulnya muncul untuk kontribusi mereka. Dan sejauh mata memandang kalau membahas karya dari sisi emblem yang didudukan oleh seorang Bray sendiri, memantau dia membolehkan Incurates di sini dan juga penetrasi berikut juga dengan adanya agility untuk movement yang diberikan dan diperlukan oleh seorang Bray. Ya, plus common emblem. Seperti yang tadi kita bahas dari analis. Tidak akan ingat rumah. Ini ibaratnya Bray menjadi orang yang nomaden. Cuman di area top lane sepertinya Doma udah memberikan serangan yang tegas terhadap Oki dengan adanya models yang dikeluarkan. Sementara sekarang, ini kalau di area late game ya, RSGSG bakal ngeri banget. Tapi EVOS Icon harus menguasai lini, tengah, bottom dan juga top selama early gamenya. Sekarang, Turtle bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Sujin sudah berada di area tersebut. Veldora dengan knockout strike masih bisa dihindari oleh Diablo. Sekarang benar-benar dihajar terus dengan Brave Fighter dari Diablo mencoba untuk mengejar karena Veldora. Sementara Lucian KT dengan ada Ivan Jasmine, Kretnya hilang. Dapatkan satu turtle tapi malahan Ivan yang sekarang dalam ancaman. Sementara itu First Blood berhasil dikantongi terhadap Buji. Yes, itu dia turtle yang dibayar kontan atas hilangnya Buji. Sorry, lebih tepatnya EVOS Icon yang berhasil mendapatkan 2 keuntungan objektif melalui turtle dan juga 1 nyawa dari RSGSG yang dimana kembali kita lihat adanya keuntungan yang berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Tapi lihat rotasi yang dimiliki oleh Bray. Bakal berfokus karya Doma, tapi Doma ready dengan daya models yang dia pop up sehingga Bray sendiri tidak mau memberikan follow up. Terpantau lagi juga ada 2 pemain EVOS Icon sebetulnya yang memberikan 1 buah baby set yang membuat akhirnya pemain-pemain dari RCSG mundur lagi ke area belakang. Nih ngeri si Bray sih, early game kayak gini udah mulai dapetin apa yang dia mau. Karena dari EVOS Icon ternyata nggak terlalu agresif untuk bisa ngeharas ke arah pattern jungle milik Bray itu sendiri. Veldora yang kita harapkan bisa merusuh tapi ternyata enggak juga. Begitu juga dengan Sujin. Ya, Dominant Ice akan menjadi item wajib untuk teman-teman dari EVOS Icon. Bray sendiri dengan Flying Blood-nya, Blood Out-nya juga akan menjadi ancaman tersendiri bagi anak-anak EVOS. So, menarik untuk kita simak apa yang bakal dilakukan oleh EVOS Icon dalam keadaan nantinya di arah late game. Cuma dengan ada flicker sama dengan ada Ivan Jasmine, cuma dalam ancaman, go away coba dilakukan sehingga teman-teman dari SDSG memilih untuk mundur nih. Good passion dari Oki nggak kena siapa-siapa, hanya defensive maneuver. Mundur ke area belakang, jual beli serangan yang terjadi di area top lane. Belum adanya korban jiwa yang berhasil didapatkan oleh kedua belah tim. Dua-duanya sama-sama mundur karena kalau bicara soal Bray butuh banget sekali buy item dan juga stack dan leveling yang dia miliki. Itu yang membuat dia menghindari sekali sebetulnya untuk team fight di menit-menit awal kali ini. Karena kalau kita pantau dia selalu sibuk berkutat terhadap jungle pattern yang dia miliki. Wave minion, monster jungle. Itu yang membuat akhirnya dia tidak mau melakukan respon dan bahkan turtle sudah mulai muncul. Terpantau sudah ada 1 buah resource yang di copy paste oleh Pride dan bahkan dengan block out-nya Stun Pride mengarah ke retro turtle yang nampaknya masih bisa diamankan oleh EVOS Icon. Pride coba untuk dilenyapkan dan berhasil didapatkan oleh EVOS Icon. Dan ini adalah hal yang penting bagi EVOS Icon. Turtle mereka dapatkan, Alice juga mereka hancurkan. Tinggal bagaimana nanti finishing touch mereka di mid gamenya supaya dari RSGSG nggak punya potensi late game dan mereka bisa membawa game ini menjadi game yang ketiga. So, pertarungan antara Veldora dan juga Diablo kayaknya nggak akan ada henti-hentinya dan bagusnya adalah Veldora diunggulkan dari skill level. Yap.
Dari area Veldora mengguguli karya dari si level ini sangat penting nantinya untuk bagaimana Veldora bisa survive dan juga memberikan distraksi ke area pertahanan belakang yang dimiliki oleh RSG, which is mengarah ke area Buji dan juga Oki nantinya. Namun kalau bicara soal RSG, mereka udah mulai harus cari perhitungan dan juga mencari kompensasi atasnya banyaknya long objektif karena EVOS Icon kembali kita pantau udah mulai memberikan pressure ke area dari sisi jungle pattern yang dimiliki oleh Bray, tapi Petrify. Wave sudah dilakukan, Ivan mencoba untuk mundur ke arah belakang, masih ada global hit pressure, tapi Diablo hadir dekat flicker bersama dengan Brave Fighter dan Ivan. Ditemukan tidak bernyawa, sementara dari Buji ya kena strike ke Veldora. Dia tahu tugasnya seperti apa. Dia mundur ke arah belakang, walaupun Oki terus mengejar bersama dengan Bray dan juga Lucian Kitty. So, Veldora still alive. Yes, 2 tukar 1. Nampaknya dari anak-anak EVOS Icon harus kehilangan 2 pemain, tapi lihat sudah ada satu buah go yang dibuka Bray. One last hit, tapi masih bisa survive dan bahkan masih bisa mundur ke arah belakang. Ini masih menjadi satu buah angin segar, ditambah lagi Oki yang memaksimalkan kekosongan yang ada di area top lane, membuat ada satu buah ganjaran dari banyaknya kerugian yang mereka alami di beberapa menit sebelumnya. Ini penting banget. Tadi Doma kayaknya nyanyi lagu Ariana Grande. Gimana tuh? Almost is never enough. Almost is never enough. Itu ya. Bray bener-bener tinggal dicolek dikit pakai sabun, itu pasti akan hilang. Tapi sayang, 1000 sayang, dia nggak tumbang sama sekali. Yap. Tapi riset harus dilakukan oleh EVOS Icon karena Turtle yang terakhir juga mulai hadir di lane of down. Nampaknya udah mulai ditarik nih RSGSG mematahkan Perfect Turtle, tapi EVOS Icon tidak mau tinggal diam karena lihat Judgment-nya on point bersama dengan Nibir Passion. Buji yang mendapatkan hal tersebut dengan Rowave. Sujin nggak ada. Bakal menjadi free Turtle untuk RSGSG, tapi Kraid gak tinggal diam karena ada Rowave terhadap Buji. Rasakan ultimate-mu sendiri. Itu yang dilakukan oleh anak-anak EVOS Icon. Madelsnya coba untuk connect ke arah Bray, tapi ternyata damage-nya masih belum cukup. Sehingga anak-anak dari RSGSG belum ada lagi menyusul Buji. Yap, 2 objektif berhasil diamankan dan bahkan perekonomian sudah mulai terlihat equal. Ini yang menandakan item juga tidak ada yang terlalu tertinggal satu sama lain. Terpantau udah ada jadi Blood of Despair dari Oki sendiri yang di game kali ini dia tidak terpick off, belum bahkan. Dan bicara soal Veldora yang juga kontribusinya juga terlihat dengan ada 2 point kill. Veldora udah ngamanin karya dari sisi Bloodlust X. Itu yang membuat nantinya spell fam dan juga damage yang diberikan udah mulai terasa. Berikut juga dengan reaksi leg plate untuk menahan damage yang nantinya keluar dari seorang Oki. Dan ada 2 item yang juga sudah dikantongi oleh Doma, Demon Hunter Sword dan juga dari area Coruscant Sight yang membuat basic attack-nya sebetulnya nantinya akan juga sangat-sangat perih karya beberapa pemain yang dimiliki oleh RSGSG. Ngeri ya, walaupun Doma juga menjadi harapan bangsa di late game. Cuman kalau ketemu Bray juga susah, WON nggak bakal ngaruh tentu saja. Yap. Kalau mau taruh Winter, ya itu bukan jadi salah satu item yang cocok pasti untuk Doma. Jadi benar-benar serba salah nanti ya. Dan masih menantikan siapa yang bisa menghentikan laju Bray di arah late game. Masih menjadi kekhawatiran kita bersama kalau misalnya ini terjadi. Dan karena kita mendukung banget EVOS Icon. Pastinya. Supaya mereka nggak sampai ke arah late game yang diharapkan oleh RSGSG. Cuman yang bagus adalah ada satu Dominant Ice yang berhasil dikantongi oleh Sujin. Untuk memotong juga regen HP yang dimiliki oleh RSGSG khusus dari Bray yang memang tugas untuk menyerap dari area sisi HP yang dimiliki oleh pemain-pemain EVOS Icon, tapi nampaknya genderang perang sudah mulai tercipta. Tapi Lucian QT berikut juga dengan pemain-pemain RSGSG belum mau memberikan respon positif terkait team fight. Mereka memilih untuk reset lagi mundur ke area belakang. Divine Judgment-nya juga masih di hold. Dan teman-teman dari EVOS Icon bakal coba untuk melakukan clearing terlebih dahulu sebelum memaksimalkan Lord. Kalau lihat Diablo di area bottom lane sana kembali berhasil mencuri karya satu buah inner bottom turret yang dimana ini mahal banget sih sebetulnya untuk teman-teman dari EVOS Icon karena tanpa Lord mereka udah berhasil secure itu. Yang menarik juga sebenarnya Kraid ya, dia nggak nge-copy ke arah Divine Judgment. Dia sadar betul kalau dia copy Divine Judgment nggak ada instant kill yang bisa dilakukan oleh anak-anak EVOS kalau Kraidnya narik satu player. Sehingga dari tadi Raw Wave terus yang diambil dan itu impactful. Tapi Conceal coba untuk dilakukan, Brave Fighter coba untuk dikeluarkan. Veldora jadi tarik ke Divine Judgment dengan Flicker. Still alive dari Veldora, masih ada knock Astro tapi Veldora ditumbangkan seketika. Lihat bagaimana Doma dengan L positioningnya yang sangat baik. Padahal connect dan Buci menjadi korbannya. 2 player RSG hilang. Yes, 2 pemain tumbang menjadi satu buah kompensasi yang cukup besar untuk EVOS Icon yang masih memancarkan satu buah genderang perang di area bottom lane sana. 2 pemain tambahan dari RSG tumbang. Dan ini menjadi satu buah inisiasi dan juga manfaat untuk EVOS Icon memasuki karya Lord yang cukup terekspos. Tapi lihat,
bayaran dari 4 pemain mereka yang hilang di tim fight krusial di bottom lane sana dibalas sebetulnya dengan adanya mid lane turret yang tumbang. Jadi masih ada satu buah pertukaran walaupun memang kalau ngomongin Unworth itu terlalu tidak adil untuk RSGSG. Tapi untuk individualnya ya, bagi Oki sendiri bagus banget. Dia dapat mid barusan. Yep. Orange buff-nya diambil juga sama Oki. Wah. Jadi dia benar-benar memanfaatkan apapun yang bisa dia manfaatkan dalam kondisi terpuruk. Ibaratnya kalau kata orang zaman dulu adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan Yoi. sekarang EVOS Icon mencoba Right. untuk mengejar, menggempur habis pertahanan dari RSGSG. Tapi nampaknya RSGSG tahu betul ya, mereka nggak boleh respon, mereka harus menyikapi Lord yang sudah berjalan, ditambah lagi EVOS Icon yang sudah mulai nampaknya sedikit demi sedikit mengawal Lord dan presence dia juga udah mulai berusaha untuk mengusir mundur teman-teman RSGSG. Lord yang belum ter-enhance otomatis tidak ada mode charge sehingga Lordnya masih bisa di-meltdown dengan sangat cepat. Sedangkan EVOS Icon nampaknya mereka yang berfokus di satu titik tidak bisa mendapati dua inner turret yang tersisa dari RSGSG yang masih berdiri kokoh. Again, gak ada yang pegang Purify dari EVOS Icon. Sehingga sebenarnya Buji punya chance juga untuk instant kill ke orang-orang penting dari EVOS Icon. Cuman, mungkin hal itu nggak terjadi sering ya. Tapi ini Divine Jasmine dan Veldore terculik. What are you doing, brother? Langsung tumbang seketika tanpa adanya satu buah defensive maneuver, tapi nampaknya teamfight akan kembali dilakukan oleh RSGSG. Dengan Diablo yang masih memegang Brave Fighter, Doma-nya masih ada satu kesempatan dengan ada Go Away dan lihat Bray-nya. Wow. Bray hilang seketika. Diablo dalam macam ini Dua down, tiga. Dia tahu target yang optimal. Conceal. Conceal untuk lari dari kenyataan. Itu dilakukan oleh Lucian Kitty. 3 player RSG pun tidak terselamatkan dan EVOS Icon memegang El Momento. Yes, Wave Minion bakal coba untuk dimaksimalkan untuk menghancurkan karya satu buah inner middle turret finally. Apakah satu buah base middle akan berhasil dihancurkan karena lihat damage yang diberikan oleh seorang Doma. Dua pemain tersisa menunggu 3 pemain yang dalam keadaan terlihat lihat di Judgment Flicker. Yes, itu yang perlu dilakukan dan Diablo yang bakal ada wipe out. EVOS Icon melenyapkan seluruh rakyat dari RSGSG. Walaupun sekarang 3 player dari RSGSG sudah kembali normal, coba untuk hidup kembali. Tapi wave minion di mid lane-nya bakal coba menjadi PR besar bagi RSGSG. Alright, bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu. Tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Cry terlalu sakit. Satu pemain down again and again. Dan lihat dengan adanya Primal Ward. Puji dan juga Pride pun harus menjadi korban selanjutnya. Satu base yang tersisa bakal menjadi satu inisiasi untuk dipangkas oleh EVOS Icon. Dan ini dia untuk EVOS Icon. Langsung fokus ke base terakhirnya dan EVOS Icon bahkan mau mempanjangkan, tapi ternyata tidak karena video diganda. Tapi lihat yang arah belakang. Doma dengan segala kepiawaiannya sangat-sangat on point menghancurkan Diablo. Tapi bahkan base terakhir EVOS Icon